Bawaslu RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir calon jalur perseorangan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung terkait batasan usia pencalonan kepala daerah. MA mengubah syarat awal minimal calon gubernur dan wakilnya berusia 30 tahun, calon bupati dan wakil bupati berusia 25 tahun sejak penetapan menjadi calon, menjadi setelah pelantikan. Di Jawa Timur, dari 3 bakal pasangan calon perseorangan atau independen yang lolos sampai verifikasi faktual tidak memiliki masalah dengan usia. Khusus untuk calon perseorangan sampai hari ini belum ada kendala terkait dengan usia, namun sampai hari ini itu ada beberapa bakal calon perseorangan yang tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi faktual, karena memang dalam proses verifikasi administrasi sudah tidak memenuhi syarat, kurang jumlah dan lain sebagainya. Nah, yang sedang berjalan hari ini tinggal di Kabupaten Jember, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Bojonegoro. Masalah usia sebenarnya bukan perkara utama dalam pencalonan perseorangan ini. Bukan perkara mudah bisa maju di jalur non-parpol ini. Sejumlah kalangan menilai calon independen menjadi penting dalam setiap kontestasi politik di Indonesia, termasuk juga Pilkada serentak 2024. Mereka menganggap calon independen sebagai alternatif dari pilihan partai politik untuk mengusung calon yang itu-itu saja. Kalangan ini menilai, sekalipun regulator pemilihan tidak mempermudah proses yang harus dilalui oleh calon independen, setidaknya aturan yang dibuat tidak mempersulit mereka, terutama soal jumlah dukungan dan juga biaya yang harus mereka keluarkan. Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 532 tahun 2024 terkait pencalonan jalur perseorangan dalam Pilkada 2024 disebutkan, untuk provinsi dengan jumlah pemilih tetap di atas 12 juta seperti Jawa Timur, minimal harus didukung paling sedikit 6,5%. Bisa dibayangkan, jika DPT di Jawa Timur mencapai 31 juta, harus mendapatkan dukungan lebih dari 2 juta surat dukungan. Sedangkan untuk kota kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT 500.000 sampai dengan 1 juta, paling sedikit harus didukung 7,5% DPT. Kemudian kota dengan DPT di atas 2 juta, setidaknya harus mendapatkan dukungan 6,5% dari DPT. Syarat ini memberatkan dan berbiaya tinggi, karena harus dibuktikan dengan surat dukungan bermaterai Rp10.000. Persyaratan-persyaratan yang itu saya kira bisa kita turunkan, gitu. Sehingga kesannya aturan untuk calon kepala daerah yang melalui independen itu tidak kita pangkas sejak awal, gitu. Tapi dimudahkan. Harusnya sistem politik itu malah menantang orang, warga negara seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi, bukan menyempit ya ruang-ruang partisipasi politik. Hal teknis lain yang sangat menyulitkan paslon perseorangan adalah kewajiban mengunggah semua bukti dukungan itu ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau Silon milik KPU. Alham Ubay, juru bicara pemenangan bakal Cabup dan Cawabup Bojonegoro dari jalur independen, Nurul Azizah Nafik, sempat mengalami kesulitan pada proses ini. Sampai sejauh ini, di tahapan proses administrasi ini, apa yang paling menjadi tantangan bagi tim pemenangan pasangan calon perseorangan ini? Kita hanya diberi mengupload satu dokumen itu hanya 100 KPBS. Ini sangat kecil sekali, sehingga tidak bisa leluasa, tidak bisa tepat, tidak bisa lancar untuk mengupload dukungan itu. Ya, kalau dukungannya itu kecil sedikit tidak masalah, tapi kalau dukungan kita banyak nyampe puluhan ribu bahkan ratusan ribu, ya itu saya yakin lah ya mampu untuk memasukkan ke aplikasi Silon KPU. Pengajar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, Hari Fitrianto menyebut, calon independen merupakan alternatif dari kejenuhan politik kepartaian yang ada selama ini. Keberadaan calon independen membawa harapan baru bagi masyarakat
sekaligus penyeimbang dominasi parpol di sebuah daerah. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.